A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, hari ini masuk pada pelajaran ke-24, masih berkenaan tentang pembahasan Qudratullah Ta'ala, kudrahnya Allah Ta'ala. Dalam menjawab subhat yang dilontarkan di sini, kemarin pelajaran 23 telah ana jawab tentang subhat adamu qudratihi ta'ala ala hilafi ma'lumih. Nah, sekarang adamu qudratihi ta'ala ala misli maqduril abdi. Jadi kekuasaan atau kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sama, atau kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apakah seperti kudrahnya manusia, seperti kudrahnya kita. Nah, di sini dhahaba al-Balhi ila anna Allah Ta'ala la yaqdir ala misli maqduril abdi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam subhatnya, dalam subhat di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu seperti kudrahnya manusia. Li'annahu imma ta'atun au ma'siyatun au abasun wa fi'lul insan la yahrud an hadhihi anawin as-salasah. Jadi bahwa kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan kudrahnya manusia. Nah, kalau kita lihat bahwa kudrah manusia itu terlahirkan atau muncul itu disebabkan ada tiga. Disebabkan karena ketaatan, ataupun disebabkan karena maksiat, ataupun disebabkan karena sesuatu yang abas, yang sia-sia belaka. Nah, perbuatan manusia ini, perbuatan manusia tidak keluar dari ketiga tadi, taat, maksiat, dan abas, sesuatu perbuatan yang sia-sia. Itu kudrah manusia, tidak lepas dari ketiga itu. Wa kulluha mustahilatun alaihi ta'ala. Nah, dari ketiga kudrah manusia, yang kudrah manusia itu terlahirkan dari ketiga itu tadi, disebabkan karena adanya ketaatan, karena adanya maksiat, atau karena adanya abas, sesuatu yang sia-sia, mustahil kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu demikian. Jadi kudrah wa kulluha mustahilatun alaihi ta'ala wa illa, karena kalau tidak mustahil lazima ittisafu fi'lihi bitta'ah awil ma'siyah awil abas. Kalau tidak mustahil berarti nanti kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu munculnya atau terlahirnya disebabkan karena adanya ketaatan atau maksiat atau abas, sesuatu yang sia-sia. Wal awwalani yaitu yang ta'ah dan maksiat, yaltazimani an yakuna lillahi ta'ala amirun. Jadi kudrah yang terlahirkan disebabkan adanya ketaatan atau maksiat itu dilahirkan karena ada atau munculnya dari perintah. Ada perintah maka dia mampu untuk taat. Kalau dia melanggar berarti dia mampu untuk tidak taat, dalam artian bermaksiat. Wa huwa muhalun, dan hal ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Mustahil kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilahirkan disebabkan karena ketaatan atau disebabkan karena lawan dari taat, yaitu maksiat. Mustahil. Wal akhir, sedangkan yang terakhir yaitu al-abas, kesia-siaan, yadkhul tahtal qabih wa huwa mustahil alaihi ta'ala. Sedangkan abas, perbuatan sia-sia, mustahil bagi Allah. Allah tidak mungkin, kudrah Allah atau Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia, mustahil, karena perbuatan yang sia-sia itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, ini sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya, mustahil Allah melakukan perbuatan buruk. Nah, di sini diperhatikan, inna ta'ah wal ma'siyah laisata minal umuril hakikiyah al-qa'imah bi syai'in nafsih
Jadi taat dan maksiat itu keduanya bukan perkara yang hakiki, yang berdiri sendiri, tidak. Jadi sifat perbuatan taat dan perbuatan maksiat lawan dari taat itu bukan perkara yang hakiki. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Bal huma amrani yudrikuhumal aqlu min mutabaqatil fi'li lil ma'muri bihi wa mukhalafatih. Karena keduanya bahwa perkara keduanya taat dan maksiat itu dipahami atau akal mengatakan ketika seseorang itu melakukan perbuatan sesuai dengan perintah yang memerintahkan, maka dikatakan taat. Dan kalau bertentangan tidak sesuai dengan perintah, maka disebut maksiat. Jadi ketaatan itu dan maksiat itu akal memahami atau munculnya kedua itu karena ada kesesuaian dengan perintah dan tidak ada kesesuaian dengan perintah. Kalau sesuai dengan perintah yang memerintahkan, maka disebut dengan taat. Kalau tidak sesuai, maka disebut dengan maksiat. Jadi sekali lagi, taat dan maksiat itu adalah perkara yang bukan berdiri sendiri, tapi perkara yang sesuai, yang akal mengatakan adanya kesesuaian kalau itu taat, adanya ketidaksesuaian kalau itu maksiat. Fa inda izin laisa huna ayu iskal fi qudratihi subhanahu ala misli ma qama bihil abdu bima huwa misl. Maka di sini tidak ada yang dipermasalahkan, tidak ada yang perlu diiskal lagi tentang kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan kudrahnya Allah itu tidak seperti Allah tidak mampu atau tidak memiliki kudrah seperti kudrahnya manusia, yang memang benar, karena kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan kudrahnya manusia. Kudrahnya manusia itu terlahirkan disebabkan adanya ketaatan ataupun maksiat ataupun sedangkan Allah tidak bersandarkan kepada apapun. Nah, di sini mislu maqama bihil abdu bima huwa misl bi an yakuna fi'lu subhanahu muttakhidun zat wal hay'a ma'a fi'lil abdi wa hay'ati. Jadi bahwa perbuatan atau kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menyatu dengan zatnya dan hay'ahnya Allah. Maksudnya apa? Wa amma adam ittisafihi fi'li subhanahu wa ta'ala hina izin biwasfit ta'a wal isla wal isyan fala yadur bi qudratihi ta'ala ala misli ma utiya bihil insan. Jadi dan adapun perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak disifati dengan sifat seperti sifat kudrahnya manusia, ta'ah dan maksiat. Karena karena apa yang dilakukan manusia ma'utiya bihil insan, apa yang dilakukan manusia itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu li'annal milak fil misliyah wa waqi'atul fi'il wa haqiqatu al-kharijiyah la anawin al-i'tibariyah. Jadi bahwa milak atau perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan disandarkan atau muncul dari sesuatu yang luar, sehingga muncullah kudrah atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Tidak demikian kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan fafi'lul insan iza nusiba ilal amril amir yuttasamu bitta'aduna fi'lihi subhana. Jadi perbuatan manusia apabila dinisbatkan kepada perintah yang memerintahkan itu disebut dengan taat. Kudrah Allah subhanahu wa ta'ala itu atau perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Ketika Allah mampu untuk melakukan sesuatu atau Allah kudrah bukan disebabkan sebuah perintah, bukan disebabkan sebuah perintah ya, karena memang itu adalah zat Allah. Kudrahnya Allah adalah zat Allah, fi'lullah perbuatan Allah itu adalah zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza la yujibu taqawul
bi annahu subhanahu la yaqdir ala mithli ma fa'ala ala mithli ma fa'ala abdu. Jadi apa? Tidak bisa dikatakan mereka yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan manusia, karena kudrohnya berbeda. Karena kudrohnya insan dengan kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. Nah, di sini dikatakan na'am hunaka af'al sadira 'anil insan bil mubasyirah. Di sini ada perbuatan-perbuatan manusia yang muncul secara langsung. Qaimatun bihi qiyamul arab bil maudu. Perbuatan manusia yang mana perbuatan manusia itu yang ketika dia lakukan disebabkan ada sesuatu yang lain. Misalkan apa? Di sini kasyurbi wal akal, seperti minum dan makan. Fa'adamu, jadi apa? Perbuatan manusia ketika dia minum atau ketika dia makan itu ada apa? Sesuatu yang menyebabkan dia minum, sesuatu yang menyebabkan dia makan. Kenapa dia makan? Karena dia lapar. Kenapa dia minum? Karena dia haus. Nah, perbuatan makan dan minum atau kudrah manusia, mampu manusia untuk makan dan minum karena ada sesuatu yang menempel di perutnya atau di dirinya. Apa? Yaitu rasa haus dan rasa lapar, sehingga muncullah kudrah, kemampuan untuk melakukan makan dan minum. Karena itu dikatakan bahwa perbuatan manusia ketika manusia melakukan sesuatu perbuatan itu bil arad, disebabkan sesuatu menempel pada dirinya. Dia makan disebabkan ada rasa lapar, dia haus dia minum disebabkan ada rasa haus. Jadi bil arad beda dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau fi'lnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bil arad, bukan disebabkan ada maudu atau sesuatu yang lain. Fa'adamu sudurihi ma'anillahi subhanahu sababuhu kaunuhu minal af'alil madiyah al-qa'imah bil maudu'il madi. Jadi ketidakmunculan bahwa munculnya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu atau kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti kudrahnya manusia yang bil arad, disebabkan sesuatu yang lain sehingga dia melakukan. Tidak, bahkan perbuatan manusia, kudrahnya manusia itu, kemampuan manusia itu muncul, dilahirkan karena ada sesuatu materi atau sesuatu dorongan-dorongan yang berasal dari luar dirinya sehingga muncullah kudrah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Wallahu Subhanahu wa ta'ala munazzahun anil madah, karena maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari kudrah demikian. Bahwa kudrah Allah itu Allah mampu menciptakan karena ada yang memerintahkan, karena ada sesuatu. Tidak demikian. Fala yuttasu fi hazil afal wa ma'a dzalik kullu fal insan wa ma yasduru minhu minal af'al mubashirah bi iqdar subhanahu wa hauli wa quwwatih bihaitsu law in qata al faidul min rabbi la sara al insanu ma'a fi'li khabaran ba'da asrin. Jadi ini pembahasan terakhir dari bab kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa yang terakhir ini, syubhat yang terakhir, bahwa Al-Balhi mengatakan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk melakukan seperti kudrahnya manusia. Memang jelas bahwa kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan kudrah manusia. Kudrahnya manusia itu dilahirkan atau terlahirkan disebabkan karena ada 3 perkara. Disebabkan karena ada ketaatan, disebabkan karena ada maksiat, atau abas, sesuatu perbuatan yang sia-sia. Itu lahirnya kudrah manusia. Ketika ada perintah sholatlah atau minumlah, maka dia minum. Maka apa? Dia taat itu dia minum, mempunyai kemampuan untuk melakukan minum karena adanya kudrah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala
Kudrah Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zati, fi'lunnya Allah, perbuatannya Allah juga perbuatannya zati, bukan muncul dari sesuatu yang di luar dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja sedikit dari pembahasan terakhir tentang kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan berikutnya nanti adalah masalah as-sifatu thubutiyah az-zatiyah, yaitu pembahasan tentang sifat al-haya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup. Ini saja yang bisa Anda sampaikan dari beberapa pembahasan pelajaran masalah kudrah ta'ala atau kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يوصلوني واقع لو خيال